Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu, selamat ibadah sekolah Minggu. Pagi ini kita mau memuji nama Tuhan. Sebelum memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu dengan sejenak. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan dari yang titah pertama. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu,
Seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ayo anak-anak, kita mau muji nama Tuhan, kita minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Adik-adik, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Kita akan memohon doa pengampunan dosa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat istimewa kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kita bersama-sama mengucapkannya adik-adik. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Yuk anak-anak, kita memuji Tuhan kembali lagi dengan semangat. Semuanya berdiri. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami
Rajaku. Bergandengan tangan semuanya, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita sama seperti teman-teman kita seiman di seluruh dunia. Marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan, kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. See
saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari semuanya adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah berikanlah hikmat-Mu Tuhan. Berkati juga adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini yaitu dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Adik-adik yang di rumah jangan lupa juga ikut membacanya. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44 memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini temanya yaitu Allah mengingatkan. Nah, mengingatkan seperti apa adik-adik? Nah, pada masa ini kita sedang mengalami masa pandemi. Bahkan sudah 2 tahun kita mengalami masa kesulitan yaitu pandemi virus corona. Ya adik-adik, sering sekali seorang merasa takut karena virus corona ini, baik itu pada makanan, pada pekerjaan, bahkan juga takut untuk berkumpul bersama-sama. Dan bukan itu aja, dan banyak lagi yang sering sekali kita merasa takut pada masa pandemi saat ini. Sekarang aku mau tanya, bagaimana Tuhan menolong kita pada masa pandemi? Nah, kita lihat lagi di firman Tuhan hari ini. Situasi bangsa Israel pada zaman para raja sangat tidak menggembirakan. Karena kondisi semakin parah karena terjadinya kemerosotan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam aspek kehidupan, terutama yaitu pada moral dan kerohaniannya. Akibatnya, kedua bangsa itu mengalami kesulitan. Baik itu penyakit, baik itu kelaparan, dan sampai kematian. Seperti mengikuti hukum Musa adik-adik, setiap hasil dari segala yang tumbuh dari tanah yang dipersembahkan Tuhan merupakan bagian dari hamba Tuhan. Nah, kita lihat di ayat 42. Itu yang dilakukan Nabi Elisa di ayat 42 ini, bahwa berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Elisa mengatakan seperti itu. Dia bilang berilah roti ini supaya mereka makan. Sedangkan mereka memiliki 20 roti, yang hadir 100 orang. Pelayan itu mengatakan, bagaimana kita menghidangkan roti ini, sedangkan yang hadir ada 100 orang. Coba kita berpikir adik-adik, yang hadir 100, sedangkan rotinya yang ada cuma 20. Berarti kurang 80. Berarti itu tidak seimbang ya adik-adik. Dan tidak seimbangnya ini akhirnya pelayan itu tidak mau menghidangkan roti kepada mereka. Nah, Elisa ini merupakan pelayan yang tadinya ragu, tapi dia juga memotivasi diri dia karena Elisa percaya bahwa jika Tuhan bertindak, maka kuasa Allah akan terjadi. Maka itu sebabnya dengan kepercayaannya Nabi Elisa, akhirnya Elisa membagikan roti itu kepada 100 orang dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jika Allah sudah berkehendak, pasti itu akan terjadi. Nah,
So dari tadi pertanyaan kakak, bagaimana Tuhan menolong kita pada masa pandemi ini adik-adik? Masa pandemi ini sering membuat kita menjadi takut, betul. Sering sekali kita merasa kemana-mana ada kecemasan, kekhawatiran. Kalau kita dekat sama ini ketularan apa enggak gitu ya adik-adik. Bahkan sampai saat ini kita belum beribadah bersama-sama di gereja. Tapi dari firman Tuhan ini kita belajar dari sikap Nabi Elisa. Yang pertama itu adalah jangan mementingkan diri sendiri. Nabi Elisa tidak mementingkan diri sendiri. Dia yakin percaya walaupun rotinya 20, dia siap dengan percaya dia pasti 100 orang ini akan dapat kebagian roti. Itu yang pertama, jangan memikirkan diri sendiri. Sering sekali kita merasakan memikirkan diri sendiri adik-adik, tapi kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Nah, yang kedua yaitu kasih karunia Tuhan adik-adik terjadi bukan hanya di saat kita bahagia, senang, tapi pada masa kelaparan, pada masa pandemi saat ini, pada masa sakit pun juga. Nah, makanya Tuhan kasih karunia ini di masa kelaparan ini mengajarkan kita bahwa kita harus kuat dalam menghadapi setiap kesulitan, yaitu kesulitan di masa pandemi saat ini. Nah, berarti kita boleh takut, tapi bukan berarti kita ketakutan itu menjadi suatu alasan kita, tidak. Kita boleh berjaga diri supaya kita tidak terkena virus corona. Nah, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini bahwa apapun harus yakin pada pemeliharaan Tuhan dan kebaikan Tuhan, karena mukjizat Tuhan akan terjadi. Jadi untuk adik-adik terus bersabar dan berdoa kepada Tuhan, semoga kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Semoga tahun ini kita bisa berkumpul ya adik-adik. Nah, kita saling berdoa satu sama lain supaya kita sama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini terus menguatkan kami di saat masa pandemi saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tetap terus jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk anak-anak, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sesudah itu kita bernyanyi. Ayo sama-sama puji nama Tuhan. Amin haleluya, si gonggong langitan no onrodo isina. Amin haleluya, beta italam marsingang cujolona. Amin haleluya, nasokal jalana badia do Jahoba. Amin haleluya, endehon 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 amin haleluya. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk bersatu teduh, mengucap syukur kepada Tuhan karena ibadah sekolah minggu telah berjalan dengan baik. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.